Halo, kami dari kelompok 2. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang konseling adaptasi sistem hematologi pada ibu hamil. Yang pertama adalah hematologi. Pengertian hematologi adalah cabang ilmu biologi kesehatan yang mempelajari darah dan organ pembentukan darah. Asal katanya dari bahasa Yunani, hymen artinya darah. Yang berikut, apa itu perubahan kehamilan? Apa ya? Perubahan kehamilan adalah perubahan yang terjadi atau beberapa hari setelah ovulasi di pertengahan sirkulasi menstruasi. Ovum yang telah dibuahi berjalan melalui tuba fallopi ke uterus dan tertanam pada endometrium sekretorik atau implantasi. Segera setelah implantasi, produksi gonadotrofin chorionik atau HCG atau human chorionic gonadotropin dimulai pada awal kehamilan. Kadar HCG serum ibu meningkat pesat dan memuncak pada minggu ke-10 sampai 12 dan disertai dengan peningkatan ukuran jaringan tromboblastik. Selama kehamilan, unit plasenta fetus mensekresi protein dan hormon steroid ke dalam aliran darah ibu yang mengubah fungsi dari setiap kelenjar endokrin pada tubuh ibu. Yang berikut ada sistem hematologi pada kehamilan. Pada kehamilan, volume plasma dalam sirkulasi meningkat dan mencapai puncak pada minggu ke-34. Perubahan kompleks pada hubungan hormonal dan pengaturan natrium menyebabkan ekspansi volume ini. Hal ini menuntut peningkatan kerja jantung dan ginjal serta menyebabkan pencernaan konstituen darah. Yang berikut, selama kehamilan, pembentukan sel darah merah meningkat. Oleh sebab itu, perlu persediaan zat besi yang memadai. Kadar hemoglobin dan hemakrokrit menurun sehingga kadar Hb sama dengan 11 G per dl dianggap rendah atau abnormal. Pada kehamilan sering terjadi anemia dengan defisien besi yang menyebabkan sel darah merah menjadi kecil, hipokromik dan kadar besi serum rendah atau transferin rendah dan besi sumsum tulang tidak ada. Yang berikut, hitungan retikulusit meningkat terutama pada trimester pertengahan 2-5%. Selanjutnya ada perubahan hematologi. Peningkatan volume darah maternal mulai terjadi pada trimester 1, meningkat dengan cepat pada trimester 3, dan menatar pada akhir kehamilan. Manfaatnya yang pertama adalah memenuhi kebutuhan pembesaran uterus dengan adanya hipertrofi sistem vaskuler. Yang kedua, melindungi ibu dan janin dari penurunan venous restrum pada posisi supine. Yang ketiga, melindungi ibu terhadap adanya kehilangan darah pada persalinan. Yang kelima, terjadi penurunan Hb dan hemakrokrit selama kehamilan. Yang keenam, angka leukosit berkisar 5.000 sampai 12.000 UL meningkat selama persalinan dan masa popularis awal hingga rata-rata mencapai 14.000 sampai 16.000 UL. Yang ketujuh, terjadi peningkatan konsentrasi pada seluruh faktor pembukaan. Selanjutnya, asupan makanan yang kurang karena mual dan muntah atau kurangnya asupan zat besi dapat menyebabkan anemia. Center for Disease Control and Prevention atau DDC mendefinisikan anemia adalah kadar hemoglobin yang lebih rendah dari 11 G per dl pada trimester pertama dan ketiga dan kurang dari 10,5 G per dl pada trimester kedua. Ketika kehamilan mencapai 36 minggu, volume darah ibu meningkat rata-rata 40% sampai 50% dibandingkan pada saat tidak hamil. Secara fisiologi saat hamil, tubuh memperkuat dua eritropoiesis dan volume eritrosit meningkat. Namun lebih banyak plasma ditambahkan ke dalam sirkulasi ibu, akibatnya kadar hemoglobin maupun hemakrokrit menurun selama kehamilan. Sekian dari hasil penjelasan kami. Terima kasih, selamat menonton.